Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fiqhun nisa, yaitu tentang permasalahan haid. Seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwasanya kita sebagai seorang wanita harus benar-benar mempelajari dan mengetahui hukum-hukum haid, nifas, ataupun istihadah. Bahkan tidak cuma wanita sebenarnya, tetapi juga para laki-laki pun harus bisa memahaminya, karena dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak perempuannya. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayat. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dari ayat di sini jelas bahwasanya haid itu adalah merupakan kotoran. Jadi haid itu bukan merupakan aib sehingga menyebabkan seorang wanita harus dijauhi. Hanya saja memang ketika seorang wanita sedang haid mengeluarkan kotoran, dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya, haid itu apa sebenarnya? Haid itu adalah secara bahasa, haid artinya mengalir. Sedangkan menurut istilah, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan ataupun karena sakit, tapi memang itu merupakan kodratnya dari seorang wanita, sekaligus juga keluarnya itu ada batas-batas waktu tertentu. Ada kriteria-kriteria darah disebut sebagai darah haid. Yang pertama adalah darah haid itu keluar tidak kurang dari 24 jam. Walaupun keluarnya itu secara terputus-putus, artinya tidak harus dalam satu hari satu malam itu seorang wanita mengeluarkan darah secara terus-menerus, tidak. Tetapi bisa jadi keluarnya darah itu sehari misalkan 6 jam. Kemudian besoknya lagi 6 jam. Besoknya lagi cuma sekitar 5 jam. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 1, 6, 6, 12, 12 ditambah dengan 5, 17. Itu berarti tidak ada 24 jam. Kalau misalkan di hari ketiga itu darah berhenti, ternyata tidak ada 24 jam kalau dijadikan 1, itu berarti bukan darah haid. Namun apabila misalkan dalam satu hari itu tidak genep, tidak ya terputus-putus, misalkan tanggal 1 dia mengeluarkan darah selama sekitar 10 jam, tanggal 2 juga 10 jam, tanggal 3 dia mengeluarkan darah sekitar 9 jam. Berarti kalau di total lebih dari 24 jam, 29 jam. Maka haidnya itu adalah 3 hari. Kenapa kasus yang pertama tidak disebut sebagai darah haid? Karena walaupun 3 hari, tetapi ketika diakumulasi menjadi 1, darah yang keluar tidak ada 24 jam. Kenapa yang contoh kasus kedua disebut sebagai darah haid? Sama-sama keluar 3 hari, tetapi kalau diakumulasi, darah yang keluar itu sudah tidak kurang dari 24 jam. Itu kriteria yang pertama. Selanjutnya, kriteria yang kedua, tidak lebih dari 15 hari. Jadi paling sedikitnya darah haid itu adalah 15 hari.
paling banyaknya, mohon maaf. Jadi paling banyaknya darah haid itu adalah 15 hari. Kalau melebihi batas waktu 15 hari, maka sebagian dihukumi sebagai darah haid dan sebagian lagi dihukumi sebagai darah istihadah. Jadi yang kedua, saya ulangi, kriteria darah haid yaitu darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari. Kalau darah yang keluar melebihi dari 15 hari, maka sebagian dihukumi sebagai darah haid dan sebagian lagi dihukumi sebagai darah istihadah. Yang penghitungannya pun macam-macam. Jadi tidak melulu kemudian nanti dibagi menjadi 15 hari haid, 15 hari istihadah atau sisanya istihadah, tidak. Ada kriteria-kriteria tersendiri yang insya Allah nanti juga akan kita bahas. Semoga ada waktu yang memungkinkan untuk pembahasan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah darah yang keluar sewaktu memasuki usia haid atau masuk pada masa haid. Artinya misalkan kalau seorang anak mulai mengeluarkan darah, itu usianya harus 9 tahun atau 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun yang dipakai di sini adalah merupakan 9 tahun penghitungan tahun Hijriah, bukan penghitungan tahun Masehi. Jadi yang dipakai untuk penghitungan 9 tahun itu adalah 9 tahun Hijriah, bukan 9 tahun Masehi. Ada beberapa perbedaan nanti dalam penghitungan selisih antara penghitungan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Mungkin pertemuan yang ketiga nanti akan saya jelaskan sedikit tentang selisih antara penghitungan tahun Masehi dengan penghitungan tahun Hijriah. Ketika seorang wanita mengeluarkan darah kurang dari usia haid 9 tahun atau 9 tahun kurang 16 hari, maka darah yang keluar tersebut juga bukan merupakan darah haid. Atau waktu di mana dia itu memang masanya haid, artinya paling sedikitnya suci di antara dua haid itu adalah 15 hari. Jadi ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid, dia sudah suci tidak kurang dari 15 hari, maka ketika keluar darah bisa disebut sebagai darah haid. Tetapi ketika seorang wanita itu mengeluarkan darah haid, padahal masa suci di antara dua haidnya itu belum ada 15 hari, ya nanti dulu itu perlu perhitungan selanjutnya, apakah itu darah haid atau itu merupakan darah istihadah. Ada kriteria sekaligus penghitungan yang harus dilakukan. Pemirsa yang berbahagia, mungkin itu sedikit gambaran tentang darah haid. Untuk selanjutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan bahas lebih detail tentang usia haid sekaligus kriteria darah haid, termasuk sifat darah haid dari segi warnanya. Jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan, pakai masker, sering mencuci tangan menggunakan air mengalir dengan memakai sabun atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menghindari kerumunan demi memutus mata rantai COVID-19. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.